Para Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Bersukacitalah karena Yesus sungguh mencintai saya, Anda, kita semua. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya kembali menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang setia mengikuti channel ini. Saya merasa tersentuh tatkala para saudara-saudari mengungkapkan pengalaman pribadi terkait video-video di channel ini. Ada yang merasa setelah menonton video ini dikuatkan imannya. Ada yang merasa semakin diperkaya dengan pengetahuan iman dan lain sebagainya. Hal itu saya lihat di kolom komentar maupun dalam pesan melalui Japri. Terima kasih atas pengakuan tulus saudara-saudari sekalian. Sungguh saya diperkuat untuk tetap setia mengisi channel ini dengan video-video yang lebih berkualitas lagi. Saya harus mengatakan bahwa di tengah kesibukan jadwal biara, tapi saya berjuang untuk membuat video ini karena saya mengingat bahwa banyak orang akan dicerahi, dikuatkan dengan video ini. Maka saya pun mempersiapkannya sejauh mungkin agar tetap sesuai dengan ajaran iman gereja kita. Saya berharap nantinya dengan video-video yang saya tampilkan ini, maka para Bapak Ibu Saudara-saudari pun mengalami Tuhan sebagaimana saya sungguh mengalaminya. Dan itulah tujuan dari channel itu. Karena itu dengan rendah hati saya mohonkan kepada para Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan mendukung channel ini dengan cara like video-video yang ada, memberikan komentar di kolom komentar, mensubscribe video channel ini, dan men-share-nya video ini kemana-mana, ke grup maupun ke kenalan-kenalan kita. Dengan demikian, pewartaan kabar gembira ini semakin tersebar kemana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seperti yang pernah saya sampaikan dalam video ini sebelumnya, bahwa saya akan menampilkan satu video yang kiranya menambah pemahaman kita perihal banyaknya jenis-jenis patung atau gambar Maria. Memang gereja kita sangat kaya, salah satunya dengan tradisi akan Bunda Maria. Misalnya saja yang ada di dekat saya saat ini. Di sini ada sedikit dari sekian banyak jenis patung Maria. Tentu saya di sini bukan untuk berjualan online, tapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang ada banyak variasi patung Maria. Misalnya di sini ada patung Maria yang menutup tangannya. Di sini juga ada patung Maria yang mirip-mirip menutup tangannya, kita kenal dengan patung Maria Lourdes. Lalu patung Maria yang membuka tangannya, yang kita lihat dalam video sebelumnya, menunjukkan dia menginjak ular. Nah, lalu ada patung Maria yang berbeda lagi. Nah, ada yang cukup menarik. Dua patung ini misalnya, dua patung kecil ini, Maria digambarkan dalam rupa seorang wanita berkulit hitam. Tentu ini sesuatu yang baru bagi kita, bagi yang baru melihatnya. Ini namanya misalnya Maria Montserrat. Maria digambarkan dengan berkulit hitam, dan Maria the Black Madonna dengan kulit hitam juga. Ada juga patung Maria yang akhir-akhir ini kerap disebut oleh Paus Fransiskus, yaitu patung Maria pengurai simpul masalah. Di antara beberapa patung ini ada yang sering kita lihat, tapi ada juga yang jarang kita lihat. Pertanyaan menarik yang pernah saya dengar dari umat adalah, "Frater, mengapa ada banyak jenis patung Bunda Maria? Kadang dia membuka tangannya, kadang menutup tangannya, kadang ada ular di kakinya, kadang tidak ada." Mereka lantas bertanya, yang berapanya jumlah Bunda Maria? Apakah Bunda Maria lebih dari satu? Para Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pertanyaan tadi kiranya memancing kita untuk juga bertanya dan akhirnya mendalami, mengapa ada banyak jenis patung Bunda Maria? Tidak sedikit orang yang tidak peduli dengan kekayaan ini. Sebagian umat merasa biasa-biasa saja bahwa ada banyak jenis patung. Mereka berpikir itu hanyalah sekedar kreativitas manusia, para seniman, pembuat patung
atau pelukis belaka. Mereka tidak mengerti sejarah dan makna dari patung-patung itu. Sangat disayangkan. Tapi ada juga tanggapan yang berbeda. Saya juga pernah mendengar pertanyaan umat. Ya, berapa jumlah Bunda Maria? Apakah Bunda Maria lebih dari satu? Di sana ada Maria Medali Wasiat. Di sini ada Maria Lourdes. Di sana ada Maria Pengurai Simpul dan lainnya. Umat kemudian lagi-lagi bertanya, sebenarnya ada berapa Bunda Maria itu? Kemudian lagi-lagi bertanya, sebenarnya ada berapa Bunda Maria itu? Para bapak, ibu, saudara-saudari terkasih, adanya berbagai patung Maria itu didasari oleh sejarah dan makna yang luar biasa. Saya berharap setelah menonton video ini, kita akan semakin tahu sejarah dan makna yang luar biasa itu. Dan setelah mengetahui sejarah serta makna yang luar biasa itu, kita tidak lagi akan menganggap remeh adanya perbedaan jenis-jenis patung Bunda Maria. Memang ada banyaknya jenis patung Maria, salah satunya dikarenakan imajinasi manusia, yakni para pelukis atau pematung berdasarkan renungan refleksi akan Bunda Maria. Misalnya saja, kalau kita pernah lihat patung yang sangat terkenal itu, patung Pieta karya Michelangelo. Patung itu memperlihatkan Maria, Bunda Yesus, sedang berduka memangku jenazah putranya Yesus yang wafat di salib. Dan ini adalah hasil imajinasi refleksi Michelangelo. Ada beberapa lagi patung Bunda Maria yang juga merupakan hasil imajinasi dari para pelukis atau pematung. Tapi jangan anggap remeh juga. Mereka yang membuat patung itu tentu berangkat dari refleksi yang cukup mendalam yang bisa memukau kita ketika kita memahami makna-maknanya. Lebih menarik lagi adalah bahwa sebagian dari patung-patung itu dibuat berdasarkan wujud penampakan Maria yang dilihat oleh para saksi penampakan. Jadi, di beberapa tempat telah terjadi penampakan yang diakui gereja, penampakan Bunda Maria, salah satunya seperti yang saya sebutkan dalam video sebelumnya, Maria Medali Wasiat, saat Bunda Maria menampakkan diri kepada seorang suster Katarina Labor pada abad-abad yang lalu. Maria Lourdes adalah penampakan Maria di dalam Gua Lourdes. Jadi, Bunda Maria menampakkan diri kepada seorang gadis, Bernadette. Dan apa yang dilihat oleh Bernadette itu, apa yang diingatnya tentang Bunda Maria yang dilihatnya itu, kemudian diceritakan, dikisahkan, dan lahirlah satu patung baru yang sering kita lihat, misalnya patung Maria Lourdes. Jadi patung-patung itu dibuat berdasarkan yang dilihat oleh para saksi penampakan. Walaupun belum ada kamera dulu, tapi kita bisa kira-kira menebak, kira-kira menduga bagaimana sesungguhnya rupa Bunda Maria yang adalah hidup 2000 tahun yang lalu, melalui apa yang dilihat oleh para saksi-saksi penampakan itu. Adanya berbagai model patung Maria adalah karena penampakan yang beragam terjadi, dan juga karena adanya berbagai refleksi tentang Bunda Maria. Setiap model punya sejarah dan refleksinya yang cukup mendalam. Model penampakan yang satu berbeda dengan yang lain, karena dalam setiap penampakan Maria hadir dalam makna yang berbeda, pesan yang berbeda, dan juga budaya tempat kejadian penampakan itu. Dengan demikian, terjawablah pertanyaan kita bahwa Bunda Maria hanya satu. Hanya saja model penampilannya, makna yang disampaikannya berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang dimunculkan dalam setiap patung-patung yang berbeda ini. Lantas, apa maknanya dalam hidup kita? Para saudara-saudari terkasih, makna yang bisa kita ambil pertama-tama adalah bahwa sungguh gereja kita adalah gereja yang ilahi, yang lahir dari Allah, ditemani oleh Allah.
kehadiran sarana-sarana yang ada saat ini bukan semata-mata pekerjaan manusia belaka. Di belakang patung ini ada kisah-kisah, ada sejarah-sejarah yang luar biasa yang bisa kita sebut mujizat. Semakin kita mendalami sejarahnya, semakin kita akan terkagum-kagum melihat kekayaan gereja kita ini. Melihat bagaimana Allah masih sungguh bekerja langsung hingga saat ini. Dengan cara mengutus Bunda Maria menyampaikan pesan penting bagi kita. Bahkan hingga saat ini, sesudah 2000 tahun yang lalu, Bunda Maria kita percayai diangkat naik ke surga. Bunda Maria tetap menemani kita, memberikan pesan-pesan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, silakan tonton video-video selanjutnya dalam channel ini, karena saya akan mengulas bagi kita makna berharga, sejarah yang berharga dari setiap patung-patung yang ada. Lalu dengan demikian kita diharapkan semakin memperteguh iman kita. Pengalaman yang kiranya diprihatinkan adalah bahwa di rumah orang Katolik saat ini memang sudah banyak yang punya patung-patung di rumahnya. Bahkan bukan hanya satu, ada 2 atau 3 atau lebih. Tapi sayangnya mereka kerap menganggap sepele karena tidak mengerti makna sejarah dari masing-masing patung itu. Dan alhasil patung hanya sekedar patung hiasan, bukan yang menjadi tujuan utama dalam gereja kita, yaitu membantu orang untuk berdoa. Karena itu, silakan terus tonton video di channel ini agar kita semakin diperkaya dengan wawasan-wawasan iman, terutama terkait Bunda Maria. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel ini demi pengembangan channel ini. Silakan pula tulis di kolom komentar jika kita mengalami sesuatu, jika kita mengalami insight pencerahan atas dari video-video ini. Silakan tulis di kolom komentar untuk kemudian berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, saudara-saudara, demikianlah kita melihat bahwa penampakan-penampakan Bunda Maria telah melahirkan kekayaan-kekayaan ini yang kiranya membantu kita menguatkan iman kita. Pace e bene.